Selamat siang semuanya. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu lagi. Pada siang hari ini saya akan berkhotbah dengan judul yang namanya Upah Dosa Adalah Maut. Upah dosa adalah maut. Saya tahu ini agak lain dengan tema besar dari gereja kita ya selama 2 bulan ini. Tapi entah kenapa Bapak Ibu, ini saya bukan sosok rohani, bukan. Tapi entah kenapa beberapa waktu yang lalu tuh kuat banget saya ingin mengkhotbahkan tentang topik upah dosa adalah maut. Saya udah minta izin ke Pastor Arif dan beliau juga setuju. Beliau bilang ya sampaikan aja apa yang Tuhan taruh dalam hati. Oleh karenanya saya akan menyampaikan yang namanya upah dosa adalah maut. Jadi khotbah hari ini kita akan bicara tentang dosa juga tentang neraka. Suatu yang tidak nyaman di telinga kita, tapi bagaimanapun kita harus tahu hal yang seperti ini. Biar kita senantiasa diingatkan bahwa kita itu adalah manusia yang berdosa. Dan kita butuh seorang juru selamat. Karena kalau tidak, kita yang akan ada di hukuman yang kekal itu. Bapak Ibu, inti dari kekristenan adalah kabar baik. Inti dari kekristenan adalah sebuah Injil. Dan hari ini, siang hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kabar baik. Berita Injil, berita tentang juru selamat dunia. Yang menyelamatkan kita semua dari dosa kita. Bapak Ibu siap? Saya akan menceritakan sejarah dari dosa dan penebusan dosa. Dari perjanjian lama, sejak Adam jatuh, sampai perjanjian baru, sampai nanti di surga. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bagaimana perjalanan yang namanya dosa. Dan bagaimana penebusan dosa terjadi. Semoga Bapak Ibu semuanya kita sama-sama siap belajar pada siang hari ini. Mari kita sama-sama baca dulu firman Tuhan yang menjadi ayat emas kita pada siang hari ini. Saya ambil dari Roma 6 ayat yang ke-23. Boleh minta tolong slide-nya. Roma 6 ayat yang ke-23. Ya, saya bacakan. Saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kata kunci yang ingin saya highlight di sini adalah kata maut. Nah, seringkali kita menganggap maut di sini hanyalah satu saja, yaitu kematian jasmani. Di mana semua kita akan mati, tapi ternyata Bapak Ibu pengertian maut di sini bukan cuma kematian jasmani saja. Setidaknya ada 3 pengertian dari kata maut. Yang pertama tentu saja kematian jasmani. Kita semua nanti akan mati, tidak ada seorang pun yang tidak akan mati. Itu pengertian yang sangat umum. Tapi pengertian yang kedua juga adalah yang namanya kematian rohani. Nah, ini sebetulnya yang paling penting. Ketika kita berdosa, kita terpisah. Kita punya jurang dengan kita dengan Allah. Itu yang namanya kematian rohani. Dan ini yang paling penting buat kita sebetulnya pada saat kita dalam dunia ini. Kalau Bapak Ibu ingat, waktu Adam dan Hawa memakan buah itu, Tuhan bilang, saat ini engkau akan mati, kalian akan mati kepada Adam dan Hawa. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, mereka gak langsung mati secara jasmani bukan? Mereka masih hidup, bahkan yang namanya Adam hidupnya itu 800 tahun secara jasmani. Tapi saat itu Tuhan bilang gini, ketika engkau makan buah ini, maka engkau akan mati. Maka yang disebut mati di sana bukan kematian jasmani saja, tapi juga kematian rohani. Itu pengertian yang kedua dari kata maut. Dan pengertian yang ketiga dari kata maut adalah penghukuman neraka. Ini adalah kematian yang kedua. Kematian pertama kita mati secara jasmani dan kematian yang kedua adalah yang namanya penghukuman neraka. Ini ayat emas kita. Dan mari kita mulai perjalanan sejarah dosa dan penebusan dosa. Tentu saja semua diawali sebagaimana kita sudah tahu, diawali dari kejatuhan manusia Adam dan Hawa di Taman Eden. Manusia jatuh dalam dosa. Mari kita baca ayatnya, Kejadian 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka terbukalah mata mereka, Adam dan Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika itulah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Adam memakan buah itu, Tuhan bilang gini, kalian jatuh dalam dosa, kalian melanggar firman yang sudah aku titahkan. Sejak itulah manusia jatuh dalam dosa. Sampai saat ini kita semua, karena kita keturunan Adam, karena Adam adalah perwakilan manusia pada saat itu, ketika Adam jatuh, maka kita semua jatuh dalam dosa. Roma 5 ayat yang ke-6 bilang begini, oleh karena ketidaktaatan satu orang, maka semua orang akan jatuh dalam dosa. Itulah akibat dosa dari yang namanya Adam. Bapak Ibu, akibat dosa Adam ini banyak sekali. Ya beberapa di antaranya satu tadi, kematian jasmani. Lalu ada yang namanya kematian rohani. Akibat dosa yang lain adalah kita manusia punya kecenderungan hati kita selalu berbuat dosa. Ada lagi akibat dosa yang lain kita mengalami banyak penderitaan. Kita seringkali tidak merasa sukacita, kehilangan damai sejahtera, sulit mencari nafkah, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget akibat dari dosa itu banyak banget. Tapi yang saya mau highlight satu saja, dari sekian banyak satu saja.
untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Salah satu akibat dari dosa adalah, boleh lihat slide-nya, penghukuman neraka. Ini salah satu akibat dari dosa. Oke, mari kita lihat dulu ayatnya. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belelang. Itulah kematian yang kedua. Bapak Ibu, ini adalah hukuman neraka. Mari kita bahas dulu tentang neraka ini, Bapak Ibu ya. Saya paling enggak akan membahas 3 aspek tentang neraka pada siang hari ini. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu selama ini enggak sadar waktu membahas tentang neraka. Ternyata Bapak Ibu, neraka merupakan ajaran yang paling sering diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau ada tokoh Alkitab yang paling banyak mengajarkan tentang neraka, ternyata adalah Tuhan Yesus. Bukan Paulus, bukan Musa, bukan Yeremia, bukan Yesaya, bukan. Tapi Tuhan Yesus sendiri. Paling banyak tokoh Alkitab yang menceritakan atau mengajarkan tentang neraka adalah Tuhan Yesus. Oleh karenanya kita bisa mengambil kesimpulan, neraka merupakan hal yang penting buat kita, umat manusia. Karena ini adalah salah satu ajaran yang paling sering diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya ambilkan salah satu ayat. Matius 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap adalah bahasa lain dari yang namanya neraka. Kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat yang namanya ratap dan kertak gigi. Ini salah satu ayat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus mengajarkan tentang yang namanya neraka. Bukan cuma ayat ini aja Bapak Ibu, banyak banget. Matius 11:23, Matius 13:42, Matius 25 ayat yang ke-14, Markus 9, Lukas 16. Banyak banget ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri mengajarkan tentang yang namanya neraka. Saya coba cari-cari tahu, ternyata totalnya Bapak Ibu ada lebih dari 40 ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus mengajarkan tentang yang namanya neraka. Ini indikasi ajaran tentang neraka sangat-sangat penting buat kita sebagai manusia. Penghukuman neraka sangat-sangat penting harus kita ketahui sebagai manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, neraka merupakan suatu tempat yang nyata dan betul-betul ada. Ini kita mesti sadari Bapak Ibu. Karena seringkali kita menganggap neraka itu sesuatu yang tidak ada. Menganggap neraka itu nggak mungkin ada lah neraka. Masa ada neraka sih? Tuhan kita kan maha kasih. Tuhan kita kan maha penyayang. Dia agape. Masa Tuhan yang maha kasih menyediakan yang namanya neraka? Kan nggak mungkin. Nah seringkali ada orang Kristen berpandangan seperti itu. Ada juga orang yang ngomong, oh enggak, neraka itu suatu analogi. Neraka itu cuma sekedar suasana aja. Atau secara psikologi kita merasa menderita. Kita merasa stres, ya itu namanya neraka. Enggak Bapak Ibu. Ternyata neraka itu adalah betul-betul suatu tempat yang nyata, yang real. Mari kita lihat ayatnya. Boleh lihat slide-nya? Matius 25 ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Dan mereka ini akan masuk ke tempat. Saya sengaja pakai huruf besar. Tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, neraka itu betul-betul sebuah tempat yang ada, yang real. Bukan sekedar mitos, bukan sekedar tidak mungkin ada, bukan cuma suasana psikologi yang mungkin membuat kita menderita, bukan. Neraka itu adalah betul-betul tempat siksaan yang nyata dan real. Itu yang kedua. Yang ketiga, aspek ketiga tentang neraka adalah tempat penyiksaan dan penderitaan yang luar biasa hebatnya. Dan masalahnya bersifat kekal. Itu masalahnya Bapak Ibu. Jadi neraka itu tempat penyiksaan yang luar biasa hebat dan bersifat kekal. Jadi Bapak Ibu, kalau penderitaannya luar biasa saja, itu quote unquote masih mending. Tapi masalahnya ini bukan cuma luar biasa besar, tapi bersifat kekal. Saya kasih ilustrasi ya, saya maaf pakai contoh ini. Kita semua tahu kalau seorang wanita melahirkan anak, itu katanya sakitnya luar biasa. Bahkan itu udah kayak hidup dan mati gitu ya. Itu penderitaan yang luar biasa pada saat melahirkan seorang anak. Tapi berapa lama sih seorang wanita melahirkan anak? Ya bisa dihitung mungkin jam atau hari, meskipun saya tahu penderitaannya luar biasa, tapi kan akan selesai. Kalau ini di neraka, penderitaannya begitu hebat dan bersifat kekal. Masalahnya itu kata sifat kekal. Itu yang menjadi masalah Bapak Ibu. Mari kita lihat coba dulu ayatnya ya. Matius 25, jadi saya ngomong ini ada ayatnya semua Bapak Ibu. Matius 25 ayat yang ke-41.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka, yaitu huruf besar, berarti Tuhan Yesus, akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal." Api seringkali juga merupakan istilah lain dari yang namanya neraka. Kalau tadi kegelapan yang paling gelap, ini adalah istilah lain namanya api. Api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi Bapak Ibu, masalahnya itu tempat penyiksaan dan adalah bersifat kekal. Bapak Ibu coba renungkan. Kita renungkan siang hari ini. Di tempat seperti itulah harusnya kita berada. Di tempat penyiksaan yang luar biasa besar dan bersifat kekalah. Di situ harusnya kita manusia berdosa berada. Itu tempat kita. Karena kita sudah menjadi orang yang berdosa. Neraka. Itu tempat kita yang seharusnya sebetulnya. Kalau kita nggak punya juru selamat, kalau nggak ada orang yang menyelamatkan kita, di situ tempat kita. Siksaan kekal yang luar biasa besar. Kita lanjut. Boleh lihat lagi slide-nya? Tapi inilah baiknya Tuhan kita Bapak Ibu. Tidak lama setelah Adam dan Hawa jatuh, langsung ada informasi tentang kedatangan juru selamat. Luar biasa banget. Bahkan masih di pasal yang sama. Pasal ketiga. Mari kita lihat ya. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Tadi kan kejadian 6 toh. Ini kejadian 3. Masih di pasal yang sama. Langsung Tuhan bilang begini. Aku Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau ini berarti iblis ya. Waktu itu masih ular. Dan perempuan ini Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan Hawa dan Adam akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu luar biasa banget. Enggak lama langsung Allah Bapa menginformasikan bahwa nanti akan ada seorang juru selamat datang ke muka bumi ini. Dan dia akan menghancurkan kepalamu. Bapak Ibu nubuat ini digenapi pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Ada seorang wanita yang perawan namanya Maria. Dan Maria melahirkan seorang juru selamat namanya Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu ini adalah nubuatan pertama tentang juru selamat. Bahkan masih ada di yang namanya Kejadian. Ini kalau dalam bahasa teologianya namanya proto-evangelium. Sebuah kabar keselamatan yang awal-awal banget. Bahkan masih ada di yang namanya Kejadian. Oke, kita lanjut. Setelah Adam dan Hawa jatuh, salah satu akibat dosa adalah kecondongan manusia selalu melakukan dosa Bapak Ibu. Jadi manusia itu kalau dia diem, dia tuh condong. Misalkan saya condong ke kanan ya. Jadi apa-apa itu pengennya ke kanan, ke kanan, ke kanan. Dikatakan bahwa hati manusia itu condong yang namanya melakukan dosa. Kita lihat lagi ayatnya. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Ini pada saat peristiwa Menara Babel. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya, condong, cenderung, selalu membuahkan yang namanya kejahatan alias selalu membuahkan yang namanya dosa. Bahwa manusia itu gara-gara Adam akibat dosa kita cenderung berbuat dosa. Cenderung berbuat dosa. Buktinya gampang kok kalau Bapak Ibu punya anak kecil, ya Bapak Ibu punya anak, gak ada yang pernah ngajarin berbohong kan? Ada yang Bapak Ibu yang, nah cara berbohong yang baik itu begini mak. Pertama begini, begini. Cara mencuri yang baik itu begini nak. Nah gini. Papa pengalaman banget. Ada yang begitu? Gak ada tah. Kita gak pernah ngajarin seperti itu kan. Tapi anak-anak kita tahu-tahu. Saya banyak mendengarkan cerita dari teman-teman. Gila ya anak gua kok tiba-tiba bisa ngebohong ya. Gak ada yang ngajarin. Kenapa? Karena kecenderungan hatinya selalu berbuat dosa. Itu salah satu akibat dosanya dari Adam. Oke, kita lanjut. Nah, pada saat manusia karena punya kecenderungan hatinya berbuat dosa, manusia pada saat di perjanjian lama berusaha bagaimana caranya supaya mereka bisa menghapuskan dosanya. Bagaimana caranya ya? Saya sadar saya melakukan dosa, hati gak enak. Karena kalau waktu dosa kan gak enak, hati saya gak enak. Gimana caranya ya supaya saya bisa menebus dosa saya? Maka waktu itu di zaman perjanjian lama banyak diberikan namanya korban-korban penebusan dosa. Pakai darah-darah binatang, darah kambing, darah sapi, darah merpati dan segala macam. Tergantung dari bentuk dosa-dosanya. Bahkan memang oleh Tuhan diperintahkan harus ada penebusan korban dosa dengan darah yang namanya darah binatang. Mari kita lihat ayatnya. Imamat. Boleh lihat citatnya. Imamat 4, 27 sampai 28. Ini salah satu aja, salah satu hukum yang ada di imamat. Firman Tuhan bilang begini. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan dia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga dia bersalah atau dia berdosa, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah dia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercelah.
Jadi waktu itu Tuhan memang menginstruksikan bahwa kalau kamu berdosa, manusia berdosa, kamu harus mempersembahkan darah binatang. Itu kejadiannya seperti itu. Mulai ada penebusan dosa. Mulai ada sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana caranya supaya saya bisa menghapuskan dosa saya sendiri. Itu yang dilakukan oleh manusia. Tapi Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang dilakukan manusia di perjanjian lama itu hal yang merupakan bayangan. Itu merupakan antitipe kalau bahasanya teologi ya. Sesungguhnya yang real, darah yang betul-betul bisa menghapuskan dosa manusia bukan darah binatang. Darah binatang tidak akan bisa menghapuskan dosa manusia. Hanya darah anak domba Allah, hanya darah Kristus Yesus yang nanti tertumpah. Itu yang baru menghapuskan dosa kita manusia. Jadi semua yang dilakukan oleh orang-orang pada perjanjian lama itu hanya bayangan. Karena tidak mungkin darah binatang sanggup melepaskan manusia dari dosa. Tidak mungkin. Kita baca ayatnya, Ibrani, ini dari perjanjian baru, biar Bapak Ibu makin firm. Ibrani 10, 1 dan 4. Ya, Ibrani 10, 1 dan 4. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Ini semua bayangan, gambaran dari keselamatan yang akan datang. Karena waktu itu PL kan, keselamatan kan masih akan datang. Nanti zamannya Tuhan Yesus. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama dan yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat yang keempat lebih menohok, perhatikan ayat keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi apa yang manusia coba lakukan di PL tidak mungkin menyelamatkan mereka. Tidak mungkin. Waktu itu memang diberikan cuma sebagai gambaran. Keselamatan darah anak domba Allah yang akan datang. Tapi tidak mungkin darah binatang bisa menyelamatkan manusia. Bapak Ibu, ini sebagai pengingat buat kita. Tidak mungkin kita selamat dengan perbuatan baik. Tidak mungkin. Kalau ini bukan cuma perbuatan baik, ini mereka sudah bayar. Mereka mempersembahkan binatang, mereka mempersembahkan hewan, harus bayar. Perbuatan baik yang kurang seperti apa lagi. Tapi Bapak Ibu ingat, keselamatan tidak ada dalam perbuatan baik. Tidak ada dalam darah-darah binatang. Tidak ada. Semua darah-darah binatang tidak akan sanggup menarik kita dari hukuman neraka. Tidak bisa. Kita lanjut. Boleh lihat lagi slide-nya? Lalu tidak lama kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, ada lagi sebuah kabar tentang datangnya juru selamat. Dan kali ini datangnya dari seorang nabi dan nabinya adalah Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi dia, sang juru selamat, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan buat kita ditimpakan kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu. Kita yang harusnya ada dalam hukuman neraka. Tapi ganjaran yang mendatangkan keselamatan buat kita ditimpakan kepada Yesus Kristus. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Ini nubuatan Yesaya 750 tahun sebelum Yesus lahir. Dan nubuatan ini akan digenapi 750 tahun kemudian pada saat Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini dan dia mati untuk menjadi juru selamat kita. Ini adalah kabar keselamatan yang kedua dalam perjanjian lama. Setidaknya tentang karunia keselamatan yang akan kita dapatkan di perjanjian baru. Boleh lagi slide-nya? Jadi Bapak Ibu, ini rangkuman sejarah dosa dan penebusan dosa dalam perjanjian lama. Manusia jatuh dalam dosa, ada berita tentang juru selamat, manusia terus dan selalu berbuat dosa, adanya korban penebusan dosa, dan kembali ada berita tentang juru selamat. Perjanjian baru selesai. Perjanjian lama. Perjanjian lama selesai. Gimana? Lanjut? Atau udah panas? Lanjut ya. Baru perjanjian lama. Kalau baca Alkitab, mesti dari ujung ke ujung. Jangan sepotong-sepotong, jangan cuma comot. Ya, kita mesti lihat secara lengkap. Baik, sekarang kita lanjut ke perjanjian baru. Perjanjian baru dibuka kembali. Setelah dari perjanjian lama Malaiki 400 tahun tidak ada kabar apa-apa. Tiba-tiba perjanjian baru muncul dengan sebuah kabar kembali tentang juru selamat. Saya bersyukur. Perjanjian baru dibuka dengan kabar keselamatan.
dari juru selamat kita. Matius, Markus, Lukas, semuanya di ayat-ayat awal, pasal-pasal awal dibuka tentang kabar juru selamat. Kalau Yohanes agak lain memang, Yohanes agak lain ya. Tapi Matius, Markus dan Lukas semuanya dimulai dengan yang namanya kabar keselamatan. Dan saya akan ambil dari Lukas. Lukas 2 ayat yang ke-11. Lukas kedua ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu, bagi kita semua, seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, Bapak Ibu, setelah berabad-abad manusia hidup dalam dosa pada saat perjanjian lama, jatuh dalam dosa. Setelah berabad-abad manusia berusaha mencari cara bagaimana menebus dosanya, mempersembahkan korban, mempersembahkan darah binatang. Setelah berabad-abad mereka mencoba mengatasi hukuman dosa, hidup dalam maut, hidup dalam ancaman hukum neraka. Akhirnya kurang lebih 2000 tahun yang lalu sebuah kabar baik muncul buat manusia. Sebuah kabar baik yang akan menebus dosa kita semua. Sebuah kabar baik yang akan menarik kita dari hukum neraka. 2000 tahun yang lalu kabar sukacita itu muncul. Lukas bilang, hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat. Tanpa juru selamat kita tak terselamatkan. Saya ulangi Bapak Ibu, tanpa juru selamat kita tidak akan bisa diselamatkan. Mungkin pada saat Bapak Ibu tadi mendengar ini, Bapak Ibu muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini juga yang muncul dalam diri saya beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya begini, kenapa sih harus Allah anak sendiri, pribadi kedua dari Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kan, yang harus datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Kenapa harus Allah sendiri? Apa enggak cukup malaikat? Apa enggak cukup manusia yang baik yang ada di zaman itu? Pasti zaman itu juga banyak kan orang-orang baik kan? Memang orang berdosa, tapi kan banyak orang baik. Kita juga yang hidup di saat ini juga banyak kan orang baik kan? Kenapa harus Allah sendiri? Enggak cukup orang baik, enggak cukup malaikat. Kenapa harus Allah sendiri? Itu pertanyaan yang muncul. Dan kalau Bapak Ibu juga bertanya seperti itu, maka jawaban saya ada dua. Mengapa harus anak Allah sendiri? Tuhan Yesus Kristus datang ke muka bumi ini sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Paling tidak saya punya dua jawaban untuk pertanyaan ini. Yang pertama, karena Allah merupakan Allah yang adil dan penuh kasih. Karena Allah merupakan Allah yang adil dan penuh dengan kasih. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita tahu yang pertama, sifat dari Allah itu adil. Ini masalahnya. Allah itu adalah Allah adil. Memang dia penyayang. Memang dia pengampun. Betul, amin untuk itu. Tapi Allah adalah Allah yang adil. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka itu sudah merupakan hutang di hadapan Allah. Sudah merupakan hutang di hadapan Allah. Sehingga harus ada seorang yang menjadi penebus buat hutang itu. Allah adalah Allah yang adil. Enggak bisa sewenang-wenang menghapuskan itu, enggak bisa. Dia adalah Allah yang adil. Betul, dia Allah yang pengampun. Betul, dia Allah Maha Pengasih. Tapi dia juga Allah yang adil. Dia harus menjatuhkan sebuah hukuman kepada hutang dosa yang sudah dibuat oleh manusia. Mari kita lihat ayatnya. Bilangan 14 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Allah itu berpanjang sabar. Amin. Allah itu kasih setianya berlimpah-limpah. Amin. Dia mengampuni kesalahan. Yes. Dia mengampuni pelanggaran. Betul. Tetapi sesekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Betul dia Maha Kasih. Betul dia panjang sabar. Betul dia panjang kasih setianya. Tetapi dia tidak sesekali membebaskan orang daripada hukumannya. Dia adalah Allah yang adil. Tapi di saat yang bersamaan, Allah itu juga merupakan Allah yang penuh dengan kasih. Ini masalahnya juga. Iya, dia adil. Tapi di saat yang bersamaan Allah juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia sangat mengasihi yang namanya manusia. Lalu bagaimana cara dia menyelamatkan? Di satu sisi dia harus adil, tapi di satu sisi dia juga penuh dengan kasih. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah ini? Gimana? Harus ada yang menanggung hukuman dosa, tapi di satu sisi juga dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tidak ada cara lain selain hukuman dosa itu ditanggung oleh Allah sendiri. Tidak ada cara lain. Contoh. Bapak Ibu, saya punya 2 orang anak. Si Cici namanya Gaby, si Dede namanya Jenny. Ya, kita anggap aja mereka dulu masih sekolah, anggaplah SMA gitu. Suatu hari saya bilang gini sama si Cici sama si Dede, Ci, Dek,
besok teh ada ulangan, kalian harus belajar. Awas ya, kalau nggak belajar, terus besok nilai ulangannya jelek, papa kasih hukuman. Hukumannya kamu nggak boleh makan besoknya. Puasa seharian, tahu rasa. Ngerti nggak? Kudu belajar. Ngerti Pak? Oke. Singkat cerita, ternyata si Cici, si Gebi belajar dan nilai ulangannya bagus. Si Dede nggak belajar, nilai ulangannya jelek. Wah, ya udah kan saya bilang, Dek, karena papi udah bilang kemarin kalau kamu nggak belajar nilai ulangannya jelek, kamu nggak boleh makan. Besok kamu nggak boleh makan. Aduh papi, kalau nggak bisa makan gimana papi? Gitu ya. Memang si Jenny ini agak lemah. Ya jadi kalau dia nggak sarapan aja susah gitu. Tapi gimana? Saya nggak bisa menghilangkan apa yang saya omongin kan? Dan saya juga adil kan? Maksudnya saya nggak bisa bilang gini, ya udah deh kalau kamu nggak kuat ya udah hukumannya papi ganti ke si Cici ya. Ya kan pasti dia ngambek dong. Kok jadi ke aku? Aku kan belajar, aku kan nilainya bagus. Saya nggak adil. Tapi saya kasihan sama si Dede. Terus gimana caranya? Ya udah deh, papi tolongin deh. Hukuman tetap berlaku. Cuman yang puasa, papi aja, nggak usah kamu. Ini papi yang baik soalnya. Bukankah seperti itu Bapak Ibu? Itu namanya Allah itu adil dan Allah itu penuh dengan kasih. Hukuman tetap berlaku, tapi bagaimana caranya? Supaya adil, tidak membebankan yang lainnya. Tapi juga dia penuh dengan kasih. Makanya dia datang ke muka bumi ini sebagai manusia. Mari kita lihat ayatnya. Sebuah ayat yang sangat terkenal, Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jawaban yang pertama. Karena Allah itu adil dan di sisi lain Allah itu penuh dengan kasih. Jawaban yang kedua, kenapa harus anak Allah sendiri datang ke muka bumi ini? Karena yang berbuat dosa itu manusia. Itu masalahnya. Sehingga hukumannya pun harus ditanggung oleh seorang manusia. Tapi manusianya tidak boleh yang berdosa. Karena kalau manusianya berdosa, dia sendiri butuh juru selamat. Jadi kita harus cari seorang manusia yang betul-betul tidak berdosa. Karena harus manusia, tapi harus tidak berdosa. Masalahnya kita gimana cari manusia yang tidak berdosa? Di sini ada yang tidak berdosa? Yang benar. Di sini ada? Enggak ada, bukan cuma di sini. Di mana-mana enggak ada bahwa manusia tidak berdosa. Kenapa? Karena memang manusia semuanya sudah berdosa. Roma 3 ayat yang ke-23 bilang begini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua. Kita, orang-orang zaman dulu, zaman yang akan datang, semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia enggak ada yang tidak berbuat dosa. Jadi kita mesti cari kemana? Di dunia enggak ada. Adanya di surga. Namanya Allah. Allah berdosa? Tidak. Tapi dia roh. Bukan manusia. Terus piye? Terus gimana? Cari manusia enggak ada karena semuanya berdosa. Ada satu namanya Allah tapi dia di surga. Jadi gimana? Jadi caranya adalah juru selamat itu harus manusia. Karena manusia yang, harus manusia. Tapi enggak ada manusia yang enggak berdosa. Ada yang tidak berdosa namanya Allah. Lalu bagaimana caranya supaya bisa menyelamatkan manusia? Tidak ada cara lain. Allah harus berinkarnasi menjadi manusia. Itulah juru selamat. Makanya yang namanya juru selamat, Bapak Ibu, itu 100% Allah. Dia juga 100% yang namanya manusia. Kenapa? Karena dia Allah yang tidak berdosa datang ke muka bumi sebagai manusia. Namanya Yesus Kristus. Dan selama di muka bumi, Yesus Kristus sama sekali tidak berdosa. Sehingga dia layak menjadi juru selamat. Karena dia yang tidak berdosa. Bapak Ibu saya mau tanya. Nabi mana yang seperti ini? Allah di agama mana yang seperti ini? Semua agama lain itu manusia. Dan manusia itu berdosa. Enggak ada manusia yang enggak berdosa. Tapi kita, Allah sendiri yang kudus, yang kekal. Tapi dia mau datang ke bumi ini. Bukan buat apa-apa, tapi dia penuh dengan kasih. Bapak Ibu mari kita lihat ayatnya. Saya harap penjelasan ini membuat Bapak Ibu bangga banget punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Bangga banget Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Enggak ada yang seperti dia.
cari di mana yang seperti ini? Maka Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar, Dia merendahkan dirinya menjadi seorang manusia. Karena harus seorang manusia yang menanggung hukuman dosa itu. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Boleh lihat slide-nya? 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu sebab kenapa cuma ada satu cara menyelamatkan manusia. Allah anak sendiri harus turun berinkarnasi kepada manusia. Baru hanya dengan cara itu kita bisa diselamatkan. Setelah itu, boleh lihat lagi slide-nya. Setelah itu kita sama-sama tahu Tuhan Yesus disalibkan, disiksa, disalibkan dan mati untuk menebus semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kita semua tahu, saya tidak usah bicara panjang lebar di sini, bagaimana penderitaan Dia dicambuk. Dicambuknya bukan dengan cambuk yang biasa-biasa aja, cambuk zaman Romawi, semua badannya hancur, Dia disalibkan, bahkan Dia mati terkutuk. Karena pada saat itu orang yang disalibkan itu dianggap orang yang terkutuk. Dia bahkan mati di kayu salib. Buat siapa? Buat menanggung dosa kita yang harusnya kita ada di neraka, tapi karena pengorbanan Yesus kita diangkat dari neraka menuju surganya kalau kita percaya kepada Dia. Mari kita lihat ayatnya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Oke, kita lanjut lagi ke sejarah dosa kita. Sekarang kita masuk ke poin ketiga dari perjanjian baru. Semua dosa manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sudah ditebus. Nah, ini poin yang sangat-sangat penting. Bapak perhatikan. Semua dosa manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sudah ditebus. Jadi Bapak Ibu, dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka semua dosa kita, kalau kita orang percaya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, semua dosa kita, masa lalu, masa kini, dan masa depan, semua sudah ditanggung. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua dosa kita, masa lalu dari saya kecil, bahkan dari saya belum lahir, sampai umur segini, sampai nanti saya meninggal nanti, semua dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak ditanggung. Karena begitu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu, maka status kita di mata Tuhan, kita sudah menjadi orang benar. Pada saat kita terima Dia, saat itu juga status kita sudah menjadi orang benar. Semua dosa kita, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, semua sudah ditanggung. Mari saya berikan 2 ayat, biar lebih firm menginformasikan kepada Bapak Ibu. Semua dosa kita sudah ditanggung. Ayat yang pertama, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala. Apa artinya segala? Semua. Apa artinya semua? Ya semua. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua. Ayat yang kedua. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Segala dosa kita. Jadi dosa kita dulu, sekarang, sampai nanti kita mati, semua sudah ditebus. Karena kalau ada dosa kita di masa depan yang belum ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita masih menjadi orang yang berdosa. Dan kalau kita menjadi orang yang berdosa, kita tidak layak masuk ke dalam surga. Kita sudah ditebus. Oke? Loh, mungkin Bapak Ibu, tapi Pak, saya masih suka jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, kita mesti bedakan antara status dengan perbuatan. Antara status dengan perbuatan. Betul, kita masih suka jatuh dalam dosa, betul. Bapak Ibu, saya juga sama. Kita masih hidup di dunia ini, kita masih hidup dalam daging, sehingga kita masih jatuh dalam dosa, betul. Tapi status kita di mata Tuhan, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang benar di mata Tuhan. Meskipun perbuatan kita masih suka berbuat dosa. Contoh Bapak Ibu ya, sekali lagi saya ambil contoh anak saya, Gaby. Dia misalkan sekolah di SMA. Status dia adalah pelajar SMA. Oke. Suatu hari dia bolos, dia pergi ke botani. Lalu ketemu sama teman saya tahu dia anak saya. Gap, kok kamu gak sekolah? Ini kan jamnya pelajaran. Iya Om, aku bolos hari ini.
Berarti si Gaby perbuatannya salah kan? Dosa dia. Harusnya di sekolah tapi dia adanya di mall. Tapi saya mau tanya, kalaupun si Gaby waktu itu ada di mall, apakah status sebagai pelajarnya hilang? Dia masih pelajar kan? Betul nggak? Anak kita seringkali berbuat salah sama kita sebagai orang tua, betul? Tapi kalau anak kita berbuat salah sama kita, apakah statusnya sebagai anak hilang? Tidak, jadi mesti bedakan Bapak Ibu antara status dengan yang namanya perbuatan. Meskipun kita masih suka jatuh dalam dosa, betul. Tapi status kita di mata Tuhan sudah orang yang benar. Satu itu. Yang kedua, kalau tadi saya bilang semua dosa kita di masa yang akan datang, semua sudah ditebus. Bapak Ibu mungkin berpikir seperti ini. Sudah ditebus ya. Berarti enak nih, kalau gitu kita dosa-dosa aja, santai. Kan udah ditebus. Ada yang berpikir seperti itu? Nggak usah ngomong, kelihatan dari wajahnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpikir seperti itu, saya meragukan kekristenan Anda. Beneran, saya meragukan. Karena kalau buat saya orang Kristen yang sungguh-sungguh nggak punya pikiran kayak gitu. Karena Roh Kudus akan menguduskan kita. Ya menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun masih jatuh dalam dosa saya tahu. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita hidup dalam kekudusan dari hari ke hari. Bapak Ibu harus bedakan antara hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Itu dua hal yang berbeda banget. Hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa tapi kita tidak hidup dalam dosa. Lain halnya kalau Bapak Ibu hidup dalam dosa. Itu lain. Berarti Anda bukan orang percaya sebetulnya. Jadi kita mesti bedakan. Bapak Ibu ya, antara orang yang hidup dalam dosa dan jatuh dalam yang namanya dosa. Bapak Ibu setelah itu, waktu terus berlalu, manusia hidup, mati, generasi demi generasi berlalu, tahun demi tahun berlalu, sampai akhirnya nanti akan datang Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Ya, kita akan masuk ke dalam surga, Yerusalem yang baru, langit yang baru. Boleh lihat slide-nya? Dan pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, pada saat itulah tidak akan ada dosa lagi di surga, alias langit dan bumi yang baru, atau bahasa yang lainnya adalah Yerusalem yang baru. Mari kita lihat ayatnya. Wahyu 21, sebentar lagi saya selesai. Wahyu 21, 1 dan 4. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat, aku di sini berarti Yohanes ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Ingat, dosa itu salah satu akibatnya adalah maut. Maut tidak ada lagi, maka tidak ada lagi yang namanya dosa. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Akan tiba saatnya di mana kita punya sebuah tempat namanya surga. Dan dosa itu tidak ada lagi di sana. Bapak Ibu, sebagai penutup, izinkan saya merangkum kembali, inilah sejarah dosa dalam perjalanannya, juga perjalanan penebusan dari dosa, dari perjanjian lama sampai ke, boleh lihat slide-nya, perjanjian baru. Ini perjalanan dan penebusan dosa dalam kehidupan manusia. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama itu pun diselamatkan. Karena mereka percaya kepada Yesus yang akan datang. Kita yang hidup di zaman 2024, kita pun diselamatkan. Kita percaya kepada Yesus yang 2000 tahun yang lalu. Jadi kita selamat karena percaya ke belakang, orang-orang dalam perjanjian lama percaya karena dia percaya yang di depan. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Jadi orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama pun adalah orang-orang yang diselamatkan. Karena dia percaya kepada Yesus yang akan datang. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di awal khotbah saya ini, nggak tahu kenapa, saya tergerak banget untuk bicara tentang tema ini. Meskipun saya tahu ini agak lain dengan tema yang seharusnya calling dan walking. Tapi yang nggak tahu Bapak Ibu, saya bukan orang yang suka mengrohani-rohanikan, tapi Tuhan menggerakkan untuk saya bisa berkhotbah tentang hal ini. Dan bukan kebetulan Bapak Ibu juga hadir di sini. Bapak Ibu, siang hari ini kita sudah membahas tentang yang namanya dosa. Doa saya terus terang minta doa dari istri, anak-anak saya, lalu dari teman-teman anggota live juga saya minta tolong didoakan. Biar kabar keselamatan ini, kabar Injil ini bisa mengetuk hati jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu, doa saya setelah kita memahami tentang semua pembahasan ini, kita adalah orang yang berdosa. Kita harusnya ada di dalam neraka.
dalam penyiksaan yang luar biasa dan bersifat kekal. Tapi seorang juru selamat hadir. Orang yang luar biasa, bukan cuma orang, dia Allah sendiri. Datang dari surga, turun ke muka bumi ini. Karena dia penuh dengan kasih, rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang harusnya dalam neraka. Tapi kita bisa selamatkan dalam surga. Bapak Ibu, saya gak tahu bagaimana Bapak Ibu merespon kabar baik ini. Ini adalah Injil, kabar baik tentang juru selamat dunia. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Apakah Bapak Ibu selama ini belum pernah mendengar tentang ini? Saya harap siang hari ini, jangan keraskan hati Bapak Ibu. Saya juga gak tahu apakah selama ini memang Bapak Ibu sudah rajin ke gereja, tapi baru pernah mendengarkan kabar ini. Atau belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat siang hari ini. Bapak Ibu, siang hari ini firman Tuhan sudah dibagikan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Saya betul-betul berdoa biar Roh Kudus menjamah Bapak Ibu semuanya. Mari jangan lewatkan kesempatan ini. Kita nggak tahu lagi kapan Bapak Ibu bisa mendengar berita tentang keselamatan ini. Dan pada siang hari ini saya akan tutup dengan 2 buah ayat sebelum kita closing pada siang hari ini. Boleh lihat slide-nya? Ini ayat penutup saya. Yang pertama, Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku Yesus berdiri di muka pintu hatimu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia akan bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, siang hari ini, Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, sedang mengetuk hati Bapak Ibu semuanya. Jangan kunci pintu hati Anda. Jangan tutup pintu hati Anda. Buka siang hari ini. Izinkan dia masuk. Dan biarlah Bapak Ibu memperoleh keselamatan. Karena cuma di dalam Yesus satu-satunya keselamatan kita. Ayat yang kedua. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepada Bapak Ibu pada siang hari ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siang hari ini, sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu hati Bapak Ibu. Mengetuk hati Bapak Ibu sambil berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya sudah menyampaikan bagian saya. Memberitahukan kepada Bapak Ibu kabar baik. Sebuah kabar Injil, kabar keselamatan. Sisanya terserah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang bisa membuka atau menutup pintu itu. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Bapak Ibu, saya undang juga semuanya bisa bangkit berdiri. Mari secara pribadi Bapak Ibu berdoa. Semua mata tertutup. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Buat Bapak Ibu yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada siang hari. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Dia pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih. Engkau rela datang ke muka bumi ini sebagai manusia. Bahkan mati, disiksa, disalibkan. Untuk menebus semua dosa-dosa kami. Mari Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukur kepada Dia. Ucapkan syukur, berdoa kepada Dia, berterima kasih untuk semua karunia-Nya, untuk semua anugerah-Nya. Karena hanya oleh darah-Nya kita semua diselamatkan. Saya kasih waktu buat Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan buat Bapak Ibu yang saat ini belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Baru pertama kali mendengar kabar ini pada siang hari ini. Ataupun mungkin Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi belum sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari pada siang hari ini dibuka kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan biarkan kabar baik ini lewat dengan sia-sia. Kita nggak pernah tahu kita hidup sampai kapan. Buat Bapak Ibu yang mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tangan kanan Anda di dada Anda. Semua mata tertutup, jangan ada yang lihat kanan, lihat kiri. Taruh tangan kanan Anda di dada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jiwa-jiwa ini ya Tuhan. Buat Bapak Ibu yang sudah menaruh tangannya di dada, mari ikuti sama-sama doa saya. Buat yang lain bisa sama-sama juga bantu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Dan saat ini Tuhan,
Dengan mulut kami mau berkata, kami mau menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Dan dengan hati kami percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat yang akan menyelamatkan dari dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan, jadilah Tuhan dalam kehidupan kami dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, saya tahu saat ini malaikat di surga semuanya bersorak-sorai. Melihat jiwa-jiwa dimenangkan, melihat jiwa-jiwa yang merespon kabar baik, Injil berita kabar baik tentang datangnya seorang juru selamat yang bisa menebus semua dosa-dosa kita. Karena hanya oleh darahnya kita bisa diselamatkan. Tidak ada cara yang lain, tidak ada alat yang lain, hanya darah Kristus saja.